Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan mempelajari ilmu nahwiyah. Ya, salah satu bagian materinya adalah isim la. Sahabat yang berbahagia, la adalah huruf nafi. Nafi di sini adalah kita terima sebagai istilah dalam kitab mempelajari tata bahasa Arab, yang dimana isim la ini berfungsi untuk meniadakan atau menyatakan sesuatu yang tidak ada. Dan isim la berfungsi sebagaimana huruf inna, yaitu menasabkan isim dan merofakan khobar. Jadi fungsi la ini dia sama dengan inna, yaitu menasabkan isim dan merofakan khobar. Contoh, ketika kita menggunakan inna, maka di sini kita dapat lihat fungsinya itu sama dengan isim la. Jadi ini masih satu keluarga. Contoh, inna rojulan fidarin, sesungguhnya seorang laki-laki itu berada di rumah. Nah, maka ketika menggunakan la, fungsinya sama, menasabkan isim dan merofakan khobar. La rojula fidarin, tidak ada seorang laki-laki di rumah. Selanjutnya, innal sadikon mamduhun, sesungguhnya orang yang jujur itu terpuji. Nah, yang pertama, isim innanya itu dinasabkan dan khobarnya dirofakkan dengan domah. Nah, ketika kita menggunakan isim la, maka fungsinya sama dengan inna. La kadhiba mamduhun, tidaklah orang yang pendusta itu dia terpuji. Nah, maka kita mendapati fungsi yang sama, yang inna. Isim innanya dinasabkan dengan patah, khabarnya dirofakkan dengan domah. Ya, sama dengan isim la. Selanjutnya, innal salihan rabihun, sesungguhnya orang yang soleh itu beruntung. Nah, maka ketika menggunakan la, itu sama fungsinya, menasabkan isim la-nya dan merofakkan khobar la-nya. Nah, la soliha khasirun, tidaklah orang yang soleh itu merugi. Inilah fungsi kesamaan dari isim la dengan inna. Selanjutnya, hukum atau aturan isim la. Ya, sahabat perhatikan baik-baik. Ketentuan-ketentuan untuk isim la yaitu jika isim la-nya nakirah, maka dianggap mabni, ya, dianggap mabni, tidak berubah dan dibaca tanpa tanwin. Contoh, la imro'ata fil baiti, tidak ada perempuan di rumah. Jadi kalau isim la-nya nakiro, ya, nakiro. Kenapa ini kita tahu nakiro? Salah satu tandanya secara keumuman adalah tidak ada alif lam. Jadi jika sebuah kata dalam bahasa Arab ada alif lam, berarti itu adalah ma'rifat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ma'rifat itu berarti katanya itu yang kita maksudkan itu sudah jelas. Berbeda ketika tidak ada alif lam, berarti yang kita maksudkan itu masih umum, belum jelas. Selanjutnya, la kadhibaini mamduhani, tidak ada dua orang yang berdusta itu terpuji. Nah, kenapa ini isim la-nya itu dengan iya, kenapa tidak dengan patah? Nah, ini berkaitan dengan asmaul mu'robat atau isim-isim yang berubah, jenis yang sampai 9 itu. Maka kita melihat bagaimana musanna ini tanda nasabnya itu dengan iya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanda perubahan dalam isim itu ada marfu, mansub, dan majrur. Nah, mamduhani ini rofa.
Kenapa? Karena fungsi dari la tadi merofakan khobar. Maka tanda rofanya itu dengan alif. Kenapa dengan alif? Kenapa tidak dengan doma? Karena ini jenisnya adalah jenis musanna. Jadi tanda rofa musanna itu adalah dengan alif. Nah, selanjutnya la kadzibina mamduhuna. Tidaklah para pendusta dari jenis kelamin laki-laki ini terpuji. Nah, maka isim la-nya ini kadzibina. Tanda nasabnya dengan iya. Nah, kenapa? Karena ini jamak mudzakkar salim. Mamduhuna. Nah, ini nasab. Kenapa mamduhuna? Maaf. Ini rofa. Rofanya dengan apa? Dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena ini dari jenis isim yang jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, la kadzibatin mamduhatun. Tidaklah para pendusta dari jenis perempuan ini terpuji. Nah, kenapa isim la-nya itu dengan kasroh? Kenapa tidak dengan iya? Dengan iya atau dengan patah? Karena ini dari jenis jamak muannats salim. Tanda nasabnya itu dengan kasroh. Mamduhatun. Ini statusnya adalah rofa. Apa tanda rofanya? Yaitu dengan doma. Kenapa dengan doma? Karena ini dari jenis jamak muannats salim. Maka intinya ketika sahabat ingin menggunakan isim la, maka perhatikan jenis isimnya seperti apa. Maka harus diulang kembali pelajarannya atau mereview lagi yang asmaul mu'robat. Nah, insya Allah bakal lebih paham ya. Selanjutnya, ini keterangan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jika isim la-nya nakiroh, maka isim la-nya menjadi mabni dan tidak dianggap mu'rob. Dan tanda mabninya disesuaikan dengan tanda i'rob di waktu nasabnya. Yaitu, jika tanda nasabnya dengan fathah, mabninya dengan fathah. Dan jika dibaca tanpa tanwin, dan jika tanda nasabnya dengan iya, nah kayak seperti tadi yang sudah dijelaskan, seperti musanna dan jamak mudzakkar salim, maka mabninya itu, statusnya itu ya, dengan huruf iya. Demikian juga dengan isim-isim yang lainnya yang ada dalam asmaul mu'robat. Hukum selanjutnya atau aturan isim la selanjutnya, jika isim la-nya nakirah dan la-nya diulang, disebut dua kali, maka boleh dibaca dengan dua cara, yaitu boleh mabni dengan tanda nasabnya dan boleh dibaca marfu. Jadi kalau isim la-nya nakirah, apa tanda nakirahnya? Sederhana, tidak ada alif lam ya secara keumuman. Maka dia boleh dibaca dua. Jadi isim la-nya nakirah dan la-nya diulang dua kali, dibacanya boleh dua cara. Yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. Dan bisa dibaca juga la haulun wala quwwatun illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, la imra'ata fil baiti wala rajula. Sama. Jadi isim la-nya nakirah, tandanya tidak ada alif lam, dan la-nya diulang dua kali, maka boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca la imra'ata fil baiti wala rajula, atau boleh dibaca juga la imra'atun fil baiti wala rajulun. Jadi boleh dibaca dua cara tersebut. Selanjutnya, aturan atau hukum yang ketiga, jika isim la-nya ma'rifat, maka wajib dimarfukan dan la-nya harus diulang-ulang. Oke, saya ulangi. Jika isim la-nya ma'rifat ya, sahabat tahu kan bahwa tanda ma'rifat itu adalah salah satunya dengan alif lam, maka wajib dimarfukan isim la-nya itu dan la-nya harus diulang.
La mudarrisu fil fasli, lanya wajib diulang. Wala talamidu, jadi tidak ada di kelas itu guru dan murid-murid. Kenapa? Oh, karena mungkin corona, jadi belajarnya secara daring dan online gitu ya. Jadi jika isim la'nya ma'rifat, tandanya dengan alif lam, maka wajib dimarfukan dengan domah dan la'nya harus diulang-ulang. Tentunya tanda marfunya ini nanti sahabat harus menyesuaikan dengan jenis isimnya. Jika jenis isimnya itu musanna, maka tanda rofanya dengan alif, ya, bukan dengan doma. Jika jama mudzakkar salim, maka marfunya dengan waw dan seterusnya. Jadi sahabat harus memastikan jenis isimnya itu isim apa. Kalau di sini jenis isimnya isim mufrad, maka tanda rofanya atau marfunya itu dengan domah. Selanjutnya, jika di antara la dan isimnya terpisah, maka wajib dimarfukan dan harus diulang, ya. Jika antara la dan isimnya terpisah, ya, terpisah oleh jarak dan waktu, maka wajib marfu. Nah, marfunya di sini adalah dengan domah. Kenapa? Karena isim mufrad. Berbeda ketika kita menggunakan isim-isim yang lain, musanna, jama' dan lain sebagainya, berbeda. Sahabat bisa melihat bagaimana tanda-tanda marfu untuk isim-isim tersebut. Jadi wajib marfu dan harus diulang la-nya, seperti itu. Ya. Demikian pembelajaran bahasa Arab kita, ilmu nahwiyah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita di dalam belajar dan Allah menjadikan kita menjadi ahli ilmu dan lebih dekat lagi, lebih memahami lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, semangat terus dalam belajarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.